Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi. Seberapa menarikkah Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur yang memang menjadi program utama dari Presiden Joko Widodo untuk segera bisa dipercepat, dikebut, dan diselesaikan. Luas sekali wilayah Republik Indonesia ini, interkonektivitas juga menjadi misi utama agar Indonesia bisa terhubung dan tersambung antar pulau. Rupanya tidak hanya misi mulia dari Presiden Joko Widodo dan bangsa ini untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar melalui pembangunan infrastruktur. Bangsa-bangsa lain pun tertarik untuk ikut serta dalam hal pembangunan infrastruktur melalui proyek-proyek yang ada dan ditawarkan. Akan kita bahas berebut proyek transportasi tanah air. Lahannya sangat menjanjikan dan promising, apalagi kalau kita berbicara mengenai business return juga. Selain tadi tujuannya untuk menyatukan Indonesia dari sisi mobilitas dan juga interkonektivitas. Seberapa menarikkah berebut proyek transportasi di tanah air? Kali ini kita akan fokuskan ke transportasi darat. Ada LRT, kereta ringan di udara, di atas maksud saya. Kemudian ada MRT dan juga di sana ada pelabuhan dan sebagainya yang nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita akan fokus ke darat terlebih dahulu, MRT dan juga LRT serta kereta cepat. Ini adalah pertemuan bilateral antara Republik Indonesia dan Korea Selatan. Ini menyebabkan Korea Selatan sekarang masuk ke dalam list daftar negara-negara maju yang juga tertarik untuk ikut serta membangun Indonesia melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi darat. Pertemuan bilateral sudah terjadi antara Republik Indonesia dengan Korea Selatan di hari Senin baru saja kemarin di 14 Juni 2021. Ini berlangsung antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Tae Sung Park. Ini membahas mengenai peluang kerjasama pembangunan infrastruktur LRT yang ada di Bali. Jadi sudah ada sneak previewnya mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Ada LRT di Bali dan MRT di Jakarta untuk fase 4. Fatmawati Taman Mini Indonesia Indah TMII. Ini yang dibahas di sana. Apa saja sih sebenarnya peluang dan seberapa besar Korea Selatan ini bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi darat ini? Pertama kita bahas yang di Bali. Ini rencana pembangunan LRT Bali. LRT rutenya di Bandara Ngurah Rai sampai ke Seminyak dengan panjang rute LRT di 9,46 km. Ini adalah kerjasama nanti pelaksananya ya. Kerjasama antara Pemprov Bali dengan Korea National Railway. Dan saat ini studi prakelayakan pre-feasibility studies sudah mulai dilakukan. Fase 1A ini pertama kita perlu tahu gambarannya yang akan dikonektivitaskan di mana untuk Pulau Bali dari pembangunan LRT ini. Yang fase 1A berasal dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai ke stasiun Central Park sepanjang 5,3 km. Nanti berlanjut fase 1B-nya dari Central Park menuju ke Seminyak dengan panjang di 4,16 km. Ini adalah pembangunan LRT atau kereta ringan elevated di Bali. Next, ini juga gambaran mengenai rencana pembangunan LRT di Bali. Fase yang kedua berlanjut lagi. Nanti sesudah Seminyak, ada Seminyak sampai ke Mengwitani, daerah di Bali sana. Dan pembiayaannya diusulkan sejauh ini dikerjasamakan melalui skema hibah. Nanti kita update seperti apa. Final decision untuk keputusan akhir bentuk dan sumber pembiayaan. Semua rencana-rencana tadi masih menunggu keputusan dari Bappenas untuk bisa segera menyelesaikan penyusunan rencana mobilitas perkotaan di akhir 2021. Paling tidak ada good news, nanti Bali akan segera memiliki LRT sehingga mobilitas juga bisa jauh lebih cepat dan terbantu. Dan tentu saja sektor pariwisata dan kunjungan di sana diharapkan juga bisa inline, bisa meningkat. Next, ini adalah pembangunan MRT Jakarta fase 4. Kita tahu fase yang pertama sudah selesai dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI dan juga sekarang dilanjutkan ke fase berikutnya nanti rencananya dari Bundaran HI sampai ke Jakarta Kota. Nah ini Korea Selatan juga tertarik tetapi akan membangun masuk ke proyek pembangunan MRT Jakarta yang fase keempat di mana rutenya adalah Fatmawati sampai ke TMII. Jadi sudah ada pembagian fase-fasenya ya yang kita ketahui kan nanti baru selatan menuju pusat, pusat sampai ke utara. Ini ternyata ada rute Fatmawati TMII untuk fase 4 dan di sini Korea Selatan ikut ambil peran. Ini sesuai dengan hasil kajian prastudi kelayakan PT MRT Jakarta di 2020 sehingga PT MRT Jakarta waktu itu menyampaikan memang untuk
kebutuhan layanan publik seperti MRT ini Jakarta harus ditambah dan rute layanan tambahan ini memang diperlukan untuk lebih menunjang mobilitas warga DKI khususnya. Next, jadi ini Korea Selatan juga akan menggarap membantu untuk MRT Jakarta fase yang keempat. Kemudian ini rencana-rencana lain karena tadi saya fokuskan pertama ke transportasi darat tapi ternyata juga ada rencana proyek besar antara Republik Indonesia dan Korea Selatan yang sangat berminat masuk ke Indonesia melalui proyek-proyek potensial kerjasama. Bandar Udara Hang Nadiem Batam juga direncanakan akan dikerjasamakan dengan Korea Selatan. Penggunaan mobil listrik, kemudian proyek besar berikutnya adalah pengembangan jalur kereta api angkutan batu bara di Sumbaksel, tepatnya di daerah Lahat sampai ke Tarahan. Kemudian jalur kereta api Kalteng di Puruk Cahu sampai Bangkuang. Jadi selain transportasi darat tadi yang menjadi prioritas awal, ini juga gambaran untuk Anda proyek-proyek besar yang akan dikerjakan kedua-dua negara, Korea Selatan dan juga Republik Indonesia. Apakah Korea sendirian? Ternyata Korea ini menaruh minat besar masuk ke Indonesia karena memang sudah ada negara-negara maju lainnya yang bergandengan tangan lebih erat dengan Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini karena pembangunan mobilitas interkonektivitas menjadi prioritas utamanya. Kita sudah tahu ini ada kerjasama Republik Indonesia dengan China. Sekarang kita bahas negara mana lain lagi yang tertarik banget untuk masuk ke Indonesia. KCIC untuk kereta cepat Indonesia-China. Nilai investasinya di 6,07 miliar dolar Amerika Serikat. Uji cobanya nanti di November 2022. Operasi komersialnya direncanakan bisa di 2023 dan kapasitas dari kereta cepat ini 601 penumpang. Tingkat kecepatannya bisa mencapai 44 menitan Jakarta sampai ke Bandung. Untuk kerjasama ini adalah bentuknya usaha patungan konsorsium BUMN dan perusahaan perkereta apian Tiongkok. Ini China. Next kita tahu ini Jepang juga mitra strategis Indonesia. Kerjasama Republik Indonesia-Jepang. Jepang kita ketahui sudah membangun MRT yang sudah jadi dan bisa kita nikmati bersama di DKI ini. Pembangunan MRT Jakarta fase yang pertama dan juga 2A nantinya. Fase 2A ini yang tadi kita bahas di awal, Bundaran HI sampai ke Jakarta Kota. Urutannya adalah seperti ini. Bundaran HI nanti pertama dikerjakan sampai Harmoni. Diperkirakan selesai di Maret 2025. Dari Harmoni disambung lagi sampai ke Jakarta Kota. Tepatnya di Agustus 2027. Ini untuk menunjukkan bahwa negara-negara sekelas Jepang, Korea Selatan, dan juga negara ekonomi kedua terbesar di dunia seperti China sangat tertarik untuk bersama-sama membangun proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Kita nantikan, yang jelas kita harapkan ada fair-fair di sana. Kita juga punya level playing field yang imbang. Indonesia juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari proyek-proyek kerjasama dan mengundang investasi lebih banyak lagi agar pembangunan dan interkonektivitas di tanah air bisa lebih cepat direalisir.